Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wede Sutiwibowo. Saya merupakan anggota magang di Bimba EEO Pusaka Rakyat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas belajar di luar kelas hari kedua. Pertanyaan mengenai metode individual system yang pertama adalah, apakah pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar anak bersemangat dalam belajar sehingga membantu anak berkembang secara maksimal. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan yang ingin dicapai adalah agar anak dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya, anak tidak mudah jenuh dan bersemangat dalam belajar, kemudian anak juga merasa tidak terbebani dan senang. Pertanyaan yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru atau motivator adalah memberikan motivasi atau apresiasi kepada anak agar anak semangat dalam belajarnya dan semakin hari semakin meningkat progres pembelajarannya, serta sebagai motivator memfasilitasi memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan si anak. Kemudian peran murid adalah sebagai subjek belajar, artinya anak akan berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Metode individual system adalah pada saat yang sama, setiap anak akan mendapatkan materi sesuai dengan kemampuan dan kemauan si anak. Sedangkan metode classical system adalah pada saat yang sama, semua anak akan mendapatkan materi yang sama. Kemudian pertanyaan yang nomor ke-6 adalah, bagaimana cara yang akan dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya adalah, yang pertama, motivator harus mempelajari dan mengenai karakter masing-masing anak. Kemudian motivator harus mencari tahu apa kesukaan dari si anak didiknya tersebut. Kemudian jangan minta dimengerti oleh anak, tetapi sebagai motivator kitalah yang harus mengerti bagaimana kondisi anak. Kemudian berikan reward atau lakukan evaluasi setiap saat. Kemudian pertanyaan yang nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yang akan terjadi adalah anak akan merasa dihargai karena kebutuhan dan haknya terpenuhi. Kemudian anak senang karena tidak merasa terbebani dan terpaksa dalam proses belajar. Kemudian anak lebih mudah dan fokus dalam masa pembelajarannya. Kemudian nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yang terjadi adalah dapat memungkinkan guru atau motivator untuk menjangkau lebih banyak siswa dengan waktu relatif yang sangat singkat, sehingga guru atau motivator perlu memerhatikan secara fleksibel dan rinci mengenai pendekatan kepada anak tersebut dalam proses masa belajarnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu metode variation skill, yaitu yang pertama, pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek dan mudah teralihkan dengan cepat, dan sehingga anak terkadang mudah merasa bosan pada suatu kegiatan. Kemudian pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan yang ingin dicapai adalah agar anak merasa tidak bosan dalam belajar, merasa bersemangat dan semakin tertarik dalam belajar, serta antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba. Kemudian nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama ada aspek kognitif, kedua ada aspek afektif, dan yang ketiga ada aspek psikomotrik. Dan pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk
aspek kognitif, kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, contohnya seperti kegiatan membaca dan berhitung. Kemudian pertanyaan yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka ataupun tidak suka, atau senang ataupun tidak senang. Seperti contohnya yaitu kegiatan bernyanyi, menari, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Kemudian pertanyaan yang nomor ketujuh adalah kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatannya adalah kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Dan pada aspek psikomotorik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Dan yang biasa digunakan di Bimba adalah motorik halus, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan seperti mewarnai, menggambar, menarik garis, dan menulis. Kemudian pertanyaan nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Caranya yaitu menggunakan teori Bandul. Yang pertama, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dan dalam proses pembelajaran ini, motivator juga harus fokus untuk melihat ekspresi dari si anak tersebut, apakah anak tersebut merasa senang atau merasa bosan. Kemudian yang kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan seperti durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan belajar diselingi dengan kegiatan bermain atau bercanda dengan anak sehingga anak tidak mudah bosan. Kemudian hal yang wajib harus dilakukan oleh motivator dalam proses pembelajaran adalah motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya, kemudian memberikan reward serta melakukan evaluasi mengenai kondisi anak. Berikutnya pertanyaan mengenai psikologi pendidikan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan maka akhirnya akan diulang kembali. Contohnya itu ketika motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan dan si anak akan merasa kembali senang karena kegiatan tersebut dilakukan bermain sambil belajar. Kemudian yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Sebuah hukum yang menjelaskan hubungan atau koneksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi akan menjadi akibat bila digunakan. Akan menjadi kuat bila digunakan. Contohnya jika seseorang memiliki kesenangan dalam memasak, nah seseorang tersebut akan menyukai kegiatannya dan dilakukan secara berulang-ulang kali, sehingga dia akan paham dalam proses memasak tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yang dimaksud adalah ketika seseorang semakin mampu dan semakin terampil serta prosesnya pun semakin menyenangkan, dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat belajar yang kuadrat dalam diri orang tersebut. Contohnya ketika orang tersebut menyukai memasak dan dia sudah melakukannya berulang-ulang kali, maka dia akan menghafal resep tersebut sehingga ketika dia memasak dia bisa tanpa melihat resep tersebut. Sekian jawaban dari pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.